PT Telkom Indonesia atau Persero atau bisa disebut dengan Telkom Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Layanan Telkom ini pertama didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 23 Oktober 1956. Layanan ini menghubungkan Batavia atau Jakarta dan Bogor. Kantor pusat resmi perusahaan ini berada di Kota Bandung. Sedangkan kantor pusat operasinya terletak di Jakarta hingga akhir tahun 2022. Telkom Indonesia memiliki 380 gerai Plaza Telkom yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Untuk latar belakang pengendalian, sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan kinerja dan operasi mereka berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa semua anggota organisasi bertindak sesuai dengan nilai dan standar perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan sistem-sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia. Yang pertama yaitu dari segi audit internal. Sistem audit internal pada PT Telkom Indonesia berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar dan juga peraturan perusahaan, serta melakukan evaluasi terhadap area-area berisiko tinggi. Audit ini juga mendukung praktik good corporate governance. PT Telkom Indonesia menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan fokus pada 5 pilar utama. Yang pertama yaitu transparansi. Informasi terkait kinerja dan juga kondisi keuangan disampaikan secara terbuka melalui website dan juga rapat umum pemegang saham tahunan atau biasa disebut dengan RUPST. Yang kedua yaitu adanya akuntabilitas. PT Telkom Indonesia memiliki panduan yang jelas untuk pemangku kepentingan termasuk Dewan Komisaris dan juga direksi, serta melakukan mekanisme check and balance untuk melakukan pengelolaan perusahaan. Yang ketiga yaitu adanya tanggung jawab dengan diterapkan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang dikelola oleh Departemen CDC. Yang keempat yaitu adanya independensi, diperkuat dengan audit internal yang profesional dan juga peraturan yang mencegah konflik kepentingan. Dan yang terakhir yaitu adanya kewajaran, dengan memastikan hak-hak pemangku kepentingan dihormati termasuk pemegang saham minoritas. Yang kedua, pengendalian manajemen di PT Telkom Indonesia dari segi implementasi dan pengukuran kerja. PT Telkom Indonesia menggunakan pendekatan balance scorecard sebagai pengendalian manajemen untuk mengukur kinerja dan juga efektivitas perusahaan dalam fungsi audit internal dan membantu dalam perbaikan berkelanjutan. PT Telkom Indonesia menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja perusahaan. Kinerja dari 4 perspektif, yang pertama yaitu ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pertumbuhan, beban, serta pembelajaran. 3 pengendalian dari segi keuangan dan pengelolaan. 1. Laporan berkala. Laporan keuangan PT Telkom disusun secara berkala. Ada triwulan, semesteran, dan tahunan untuk memonitorasi dengan anggaran dan kinerja keuangan. Kedua, performance indicator KPI. PT Telkom menggunakan teknologi berbasis ERP, Intensive Risk Planning, untuk mengintegrasikan keuangan memantau pengeluaran secara real time dan meminimalkan risiko kesalahan. Key Performance Indicators KPI. PT Telkom dirancang untuk mengukur kinerja perusahaan dalam berbagai aspek strategi, termasuk finansial, operasional, dan layanan pelanggan. Ini ada kelebihan dan kekurangan sistem pengendalian yang diterapkan oleh PT Telkom berdasarkan aspek yang disebut. Satu, audit internal. Kelebihannya itu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.
Kekurangannya, proses audit yang kompleks dapat memakai waktu dan sumber daya. 2. Good for governance (GCG). Kelebihan meningkatkan kepercayaan pemangku kepada akuntabilitas. Kekurangannya adanya tekanan dan dalam memastikan seluruh prinsip GCG diterapkan secara konsisten. 3. Balance scorecard. Kelebihan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur kinerja dari perspektif keuangan selama proses internasional dan pembelajaran. Kekurangannya menerapkan balance scoring memerlukan investasi data yang baik dan koordinasi lintas fungsi. 4. Pengendalian keuangan dan penganggaran. Kelebihan sistem berbasis ERP meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan mengurangi risiko kesalahan manual. Kekurangan, ketergantungan teknologi ERP dapat menjadi risiko terjadinya gangguan teknis atau sering cyber. Ketiga, balance scorecard. Sistem ini mempunyai kelebihan dalam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif guna mengukur kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, maupun pembelajaran. Adapun kekurangan dari penerapan balance scorecard ini yaitu memerlukan integrasi data yang baik dan koordinasi lintas fungsi. Keempat, pengendalian keuangan dan penganggaran. Kelebihannya sudah menggunakan sistem yang berbasis ERP yang bisa meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan mengurangi resiko kesalahan manual. Dan kekurangannya adalah adanya ketergantungan pada teknologi ERP ini dapat menjadi resiko jika terjadi gangguan teknis dan serangan cyber. Nah, dari penjelasan yang sudah kami paparkan tadi, dapat disimpulkan mengenai sistem pengendalian manajemen PT Telkom Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mengelola berbagai aspek operasionalnya. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen PT Telkom Indonesia tidak hanya berfokus pada kepatuhan dan efisiensi, tetapi juga pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan industri. Ini menjadikannya sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terdepan di Indonesia.